Berisik, siang ini kita akan ulas tentang smelter nikel di Morowali yang kembali meledak dan menelan korban jiwa. Telah hadir di studio bersama kita Wakil Sekjen Pandawa Nusantara, Bung Andri Rahman. Gimana kabarnya Bung Andri? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah. Baru pulang dari Pekanbaru ya? Kemarin hari Jumat malam pas dikontak itu saya lagi di Pekanbaru, makanya baru Oh, bisa hadir di studio iya berisik iya ya. iya. Sorry inilah, ini pun baru dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tadi. Baru ini sidang tadi. Baru langsung ke sinilah mampir, nggak enak juga kan. Sudah ditunggu-tunggu katanya. Iya iya iya. Saya ingin ngulas tentang ledakan smelter nikel nih di Morowali ini. Kang Andri, menurut pendapat Kang Andri, gimana dan bagaimana kok bisa meledak-meledak lagi nih Oh, baik. smelter nih? Baik. Terima kasih Mas ya. Jadi begini Mas, saya kemarin itu kan sempat terkaget-kaget waktu di menjelang Natal itu kan. Kok ada smelter yang mana di situ adalah industri dengan risiko sangat tinggi. High risk dan high tech harusnya ya? Betul, dan di situ ada menelan korban kan, simpang siur kan awalnya kan. Nah tiba-tiba ada 6, ada sekian, dan terakhir yang Update terakhir ada 21 orang yang meninggal. yang meninggal. WNA berapa orang? WNA kurang lebih 6 orang. Namun dari pengamatan kami kan selaku anak bangsa nih kan melihat ini semua kayaknya kita tuh sedih gitu loh. Kok ada satu perusahaan yang mana itu memang salah satu program Pak Jokowi, Hilirisasi ya? hilirisasi itu, kok ini sudah sering terjadi kita dengar gitu kan. Kalau Seperti nggak tuntas ini. sepertinya nggak tuntas-tuntas. Bahkan dimulai dari 2016 kalau nggak salah, catatan di beberapa media sampai dengan kemarin apa ya, kado akhir tahun atau apalah bahasanya gitu kan. Kado akhir tahun yang Yang membagongkan. ya itulah bahasanya seperti itu. Jadi sampai 21 orang gitu kan. Nah, artinya ini kan berarti kan ada masalah. Ada apa? Ada apa di balik ini semua? Artinya akar permasalahan ini kan harus kita sebagai anak bangsa kita harus memberikan masukan lah kepada pemangku kebijakan. Ya, catatan dari Pandawa Nusantara sering terjadi ya. Banyak kisruh ya. Banyak kisruh. Dari mulai konflik tenaga konflik kerjaan ya. antara Ada pertikaian antar pegawai ya, antar pegawai karyawan. lokal dengan warga WNA negara dan asing WNI. kan. Nah ini Ada kebakaran, ada semburan, dan lain-lain api. sebagainya. Nah jadi memang karena industri Tapi yang ini terdahsyat meninggal baru kemarin itu ya, sampai 21 orang. kalau dilihat dari catatan ya memang baru kemarin yang paling dahsyat lah, sampai 21 orang. Dan konon katanya sekarang masih dalam proses penyelidikan ya oleh pihak berwenang. Penyidikan. Katanya infonya Polda sudah akan menetapkan tersangka gitu, kalau nggak salah. Per kapan? Per hari ini? Per 2 Januari. Oh, per 2 Polda Januari. sudah kantongi nama tersangka katanya. Nah, kalau misalnya Polri telah melakukan penyelidikan dan mungkin penyidikan, artinya kalau misalnya sudah mengantongi berarti kan akan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan kan. Berarti kalau sudah ngantongin kan berarti sudah penyidikan. Sudah penyidikan, artinya kan penegakan hukum ini berjalan. Tapi kan nggak selesai nih masalahnya. Nah, tapi belum tentu ini bisa menyelesaikan masalah, termasuk dari beberapa kemarin itu awal-awal kejadian kan ada sumbangan dana kerohiman buat keluarga, itu memang kewajiban perusahaan dan polisi juga melakukan. Ini tentunya memang itu tugasnya Pak Polisi kan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ketika ada dugaan ya kan tindak pidana. Nah, tinggal kita melihat siapakah tersangka itu kan begitu. Oke, itu ranah kepolisian. Nah, dari sisi pengamatan dari Pandawa Nusantara bagaimana nih? Kalau dari kami sih karena ini masalah yang sangat serius dan berulang kali terjadi. Dan ini salah satu program Pak Jokowi yang menarik investasi dari luar itu sangat luar biasa, sangat masif.
Ya tentunya ini harus melibatkan beberapa stakeholder. Jadi usulannya? Nah, dari kami sebagai organisasi masyarakat, kami mengusulkan kepada, DPR selaku lembaga Hmm. pengawas dan tentunya stakeholder, kementerian dan lembaga, itu harus membuat langkah yang lebih serius, bukan hanya sebatas penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polri tadi. Konkretnya DPR mungkin bikin ini ya, apa, pansus gitu ya? Tepat. Mmm. Jadi pansus Khusus khusus untuk melakukan investigasi secara menyeluruh mmm. terhadap, kejadian-kejadian di industri smelter ini. Karena ini bukan 1 atau 2, tapi udah beberapa belas kali kayaknya ini kejadian. Pansusnya berarti lintas komisi dong? Kan Pasti kalau pasti. pansus kan lintas komisi ya? Betul, Kak. Lebih ke arah mana ke angket atau ke mana? Atau hanya, penyelidikan dulu? Mungkin ke Atau ketenaga kerjaan atau keselamatan kerja atau gimana? karena ini di situ kan ada fungsi dari, komisi yang membidangi atau yang mengawasi Kementerian SDM, Mhm, Kementerian tenaga kerja. Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, di situ juga kan ada kan. Oh ya, lintas instansi Lintas soalnya. instansi kan, dan tentunya mereka, pimpinan DPR ya harus mengundang kementerian-kementerian tadi yang Mmm. terkait Ya ya. untuk ya itu tadi, menyelesaikan atau mencari akar permasalahan dari kejadian ini semua. Karena bagi kami, nyawa itu tidak bisa diganti dengan apapun kan, Ya ya ya. apalagi sudah puluhan orang. Mmm. Nah, jadi kami berharap kepada DPR untuk segera melakukan ini. Menurut Pandawa Nusantara yang paling bertanggung jawab siapa nih? Atas kejadian, ledakan di smelter nikel. Ini kan masalahnya kan, bukan pertama kali terjadi. Betul Yang kedua, menelan korban jiwa tadi kan. betul, Yang update tadi berapa? 21 orang, 21 orang. banyak yang luka-luka ya. Iya, Terus yang ketiga, ini kan kalau sampai terjadi berkali-kali berarti kan ada apa namanya, keselamatan kerja gitu iya, yang tidak terpenuhi gitu. betul. Ada SOP. Ada SOP mungkin Iya, atau kalau polisi sudah mengantungi, tersangka, berarti kan ada kelalaian yang menyebabkan kematian ini. betul. Menurut pengamatan Pandawa Nusantara bagaimana? Siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, ketika kita berbicara industri hilirisasi ini, ya kalau bahasa lainnya mungkin bicara pemurnian nikel lah. Mmm. Nikel ini kan dimasak dengan temperatur hampir 150 derajat Celcius lah, Di atas, di atas, heeh. di atas bahkan. Artinya kan ini resikonya sangat-sangat tinggi. Mmm. Nah, ketika atas kejadian siapa yang bertanggung jawab, tentunya ya pemerintah. Mmm. Kita tidak bisa menunjuk si A, si B, atau menteri bidang investasi Mmm. atau apa, enggak. Tapi semua, kita harus selektif dari sisi teknologi, dari sisi keselamatan, di situ dari sisi keselamatan mungkin ini ranahnya Mmm. ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga, dari sisi teknologi karena ini terkait dengan industri, ya mungkin Menteri Perindustrian di situ. Nah, karena ini menyangkut tentang minerba, di situ ada Kementerian SDM. Ya banyak dong nih Nah kementeriannya. makanya makanya. Maka dari itu, Mas Untung, kenapa kami, menyuarakan ini di kesempatan sore ini, kan ini memang bukan hal yang kita anggap angin berlalu gitu, ya udah gitu, 21 Pemerintah kan lagi gencar nih, betul gencar mengundang investasi asing betul. masuk. Menurut pandangan dari Pandawa Nusantara ini, gencar promosi istilahnya, welcome to my country, ya kan? Dengan mengeksploitasi Ya gitu. kan? Ini kan, gencar promosi Iya kan, "Ayo, iya, welcome to my country, invest to betul. my country," kan gitu. Iya, Tapi kayaknya pengawasan nggak lemah, keselamatannya kayaknya agak longgar gitu ya, agak longgar, karena terjadi berkali-kali nih. berkali-kali, Kalau betul. terjadinya sekali, walaupun kita tidak mengharapkan itu terjadi ya, kita kan masih, "Oh, Iya ini ada apa?" Gitu. iya, Kalau berkali-kali kan ini pengawasannya longgar kayaknya. Menurut Pandawa Nusantara nih, kan kalau proses hukum sedang berjalan nih, iya, dari Polda sudah mengantongi calon katanya, calon TSA. tersangka ya kan, tapi
untuk apa namanya, eee, langkah dari Pandawa Nusantara sendiri apa nih? Kan tadi sudah nih mengusulkan agar dibentuk pansus. Ya, Ini kalau dicuekin gimana nih? Langkahnya gimana? Bikin gugatan hukum atau gimana nih? mungkin Apa namanya, kan ada ini ya, ya mungkin dari citizen lawsuit, ya ya kan? mungkin ya yang paling tepat ya kita melakukan gugatan ya atas Mmm, nama warga negara. Karena memang, siapa kan berhak untuk mengajukan gugatan di ya, pengadilan ya, asal terpenuhi asal terpenuhi. syarat-syaratnya. Ya salah satunya ya yang ada di pikiran kami di Pandawa yaitu Jadi kalau ini usulan sudah mengirim surat, usulan ke DPR belum, untuk oh belum? saat ini kami belum. Mungkin setelah ini akan dikirim suratnya ya? Dikirim Insya Allah surat, kalau tidak ditanggapi, akan melakukan, gugatan gugatan citizen lawsuit mungkin ya? ya betul, Gugatan warga negara ya? ya Sambil mungkin mengamati ya perkembangan selanjutnya perkembangan di selanjutnya, sana ya, ya di Morowali. ya Morowali, Sulawesi Tengah kan. Selanjutnya, selain itu apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Pandangan Nusantara nih, kepada para pemangku kebijakan stakeholder? Ya segera melakukan, Mmm. jangan jangan dijadikan ini sebagai tontonan oleh mereka, karena ini udah Akan turun ke lapangan nggak? Mengawal proses hukum yang dilakukan oleh, kepolisian? kalau untuk mengawal proses hukum di kepolisian, tentunya kami lebih percayalah, Mmm, kami lebih percaya bahwa, kepolisian menindaklanjuti ini atau, mencari siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab. mhm, Namun kan konteksnya dalam hal ini, siapa yang akan disasar oleh kepolisian kan itu. iya iya iya, Apakah pekerja kelas kalau bicara staf ya kelas staf atau pimpinannya. iya iya, Ini kan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 iya, tentang keselamatan kerja kalau tentang nggak salah. keselamatan kerja, ada Undang-Undang Ketenagakerjaan juga Ya, bagaimana 18 hubungan 2003. antara majikan dan buruh atau pengusaha atau owner dengan, buruh gitu kan. Nah, terus ada ketika ini menyebabkan kelalaian yang menyebabkan ada pasal KUHP-nya juga. Mmm. Nah, kami percaya bahwa polisi dapat melakukan tugasnya sebagaimana Kan mestinya. kalau sebuah perusahaan itu kan wajib mengantungi namanya sertifikat manajemen keselamatan kerja, Ya, manajemen K3 kalau nggak salah. ketiga, Itu yang menerbitkan itu kan Dinas, Ketenagakerjaan tenaga di kerja, level provinsi ya tuh level provinsi. yang nerbitin. Eee, Berarti kan kalau belum punya, berarti kan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya, Tapi kalau sudah punya, ya kan, ternyata ada kelalaian, berarti kan sertifikat bisa dicabut tuh, ya, ya kan, dicabut dan dikenakan, sanksi gitu kan, sanksi. kalau terjadi kelalaian gitu, atau tidak terpenuhi unsur keselamatan kerja, Ya, ya kan. Eee, dari informasi yang diperoleh Pandawa Nusantara bagaimana? Di lokasi itu? kalau untuk di lokasi sampai saat ini memang, kami hanya melihat dari, media Mmm, bahwa memang, sedang dilakukan investigasi antara Kementerian Perindustrian dengan, pihak berwenang, dalam hal ini polisi. Nah, kami ingin melihat hasilnya apa. mmm, Nah, ini masih wait and see juga ya? wait and see, artinya kami belum bisa berkomentar, karena itu ranahnya penyidikan kan. Nah, artinya kami ingin melihat. Cuma yang menjadi concern kami pada akhirnya, siapa yang TSK ini? Mmm, iya iya iya. Itu. Apakah pekerja bawah atau pimpinan di atasnya, Top manajemen top manajemen? atau Karena kalau middle ka management atau unsur pelaksana? atau pelaksana. Karena kalau dilihat dari undang-undang tadi kan, ketika si pekerja ini disuruh oleh majikannya, maka yang bertanggung jawab kan Iya iya. majikannya. Dengan kejadian Morowali ini s yang berulang kali terjadi nih, lebih dari sekali ini, siapa pejabat yang harus mengundurkan diri nih? Hah? Pejabat yang harus mengundurkan diri? Pejabat yang harus mengundurkan diri dalam, eee, Kan ini kan sudah ada korban nyawa ya kan? korban nyawa, peristiwa. Peristiwa korban Ya, nyawa ya kan, melibatkan investasi asing ya, ya kan, lalu terjadi, apa namanya, kecelakaan yang merenggut nyawa begitu, bukan hanya mungkin satu 2 orang tapi sampai ya puluhan.
Ya mungkin Ini kan kalau budaya malu kan betul, di negara kita kan agak agak sulit, gimana gitu ya. agak susah lah, Kalau sudah duduk tuh lupa lupa. untuk Betul. bangun gitu loh, bangkit. Nah, ini siapa yang harus mundur nih menurut pandangan Pandan Nusantara Jadi nih? kalau menurut kami sih Yang harusnya punya malu ya sebagai pejabat berakhlak kan gitu ya. betul. Malu mengundurkan diri ini siapa nih? Kalau menurut kami, dari sisi kami berpandangan bahwa ketika negara ini memanggil investor, ya mbok tolong diseleksi lah. Berarti yang nyeleksinya dong? Investor ini layak atau tidak, memiliki teknologi yang pas atau tidak. Saya bukan orang teknik, saya memang basic orang hukum, jadi saya hanya bisa menyampaikan itu aja, karena kalau bicara teknik itu pasti ada ahlinya kan. Iya. Tolonglah ini diteliti lebih inilah, jangan semena-mena kita membuka kesempatan mereka untuk datang sehingga kita lupa ini siapa, ini punya pengalaman di mana. Sebut aja namanya, siapa harus mundur? Mancing-mancing nih. Bukan mundur ya, tapi memberikan masukan lah. Atau diganti lah, sudah selayaknya diganti oleh presiden gitu. Siapa nih? Ya kayaknya kalau diganti sih enggak, cuma Enggak memberikan ya? masukan aja lah Mas. Artinya kita butuh, bangsa ini butuh investor, tapi di dalam Tapi kan tidak ada nyawa yang seharga investasi ya, kan? betul, sepakat, betul. Jadi kejadian sudah berulang, merenggut nyawa Ya, puluhan. ya. Siapa yang paling bertanggung jawab nih? Yang paling bertanggung jawab ya Masa mandor yang benar-benar betul, nyawa? tentunya pemerintah. Jadi artinya begini, Siapa pemerintahnya? Kan pemerintah banyak nih. artinya kami mendorong dengan ada pansus ini supaya ini akar permasalahan ditemukan dan bisa diperbaiki. Dan siapa yang paling bertanggung jawab juga ditemukan pada akhirnya oleh pansus. Ini kelalaian siapa? Kalau pansusnya tidak dibentuk, maka Pandan Nusantara akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan warga negara. Ya. Berarti kan gugatan warga negara ditujukan kepada Kementerian Investasi dong. Betul. Tenaga kerja. Betul. Ya yang terkait yang tadi terkait lah. Kan investasi, tenaga kerja, perindustrian, SDM, KLH. Bicara lingkungan hidup. Lingkungan hidupnya. Betul. Ada yang ingin disampaikan buat pemerintah nih, yang tadi kita sebut, harus bagaimana nih menyikapi ledakan di smelter tambang? Ya mungkin untuk pemerintah ya, khususnya di bawah komando Bapak Presiden kita Jokowi, ya tolonglah ini jangan masalah ini jangan terjadi lagi dan jangan dilupakan begitu saja. Karena ini menyangkut anak bangsa, nyawa. Dan kita juga butuh mereka, keluarga-keluarga mereka yang bekerja di industri smelter ini kan menjadi tenang di rumah ketika suaminya berangkat atau anaknya berangkat. Nah, ini kan bukan hal yang kecil, tapi ini hal yang sangat prinsip. Jadi pemerintah, kementerian terkait segera agar dapat mengevaluasi segera ya, sehingga peristiwa ledakan di smelter nikel Morowali ini tidak terulang kembali. Dan polisi ya jalan terus. Ya kan, jangan hanya menetapkan 1-2 tersangka di level pelaksana. Tepat. Betul. Berisik.